Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Nasta'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Sebelumnya yang kami hormati kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Dr. Hanatul Miftah, dan yang kami hormati kepada Wakil Dekan Akademik, kepada Bapak Muhammad Ncep, yang kami hormati juga Wakil Dekanan Akademik kepada Bapak Dr. Gugun Gunadi, dan yang kami hormati pada Ketua Program Studi Ilmu Komputer Ibu Aisyah Rinushanti, dan sekretaris Ilmu Komputer yaitu Ibu Susilo Lydia, dan Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam ruang Zoom untuk sosialisasi kuliah kerja nyata. Baik, langsung saja. Mari kita dengarkan arahan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer kepada Bapak Dr. Hanatul Miftah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para dosen yang terlibat dalam KKN, yang saya hormati para pejabat struktural yang ada di Pilkom, ya, dan yang saya banggakan para mahasiswa sekalian. Ya. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di ruang Zoom ini, dan salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, mahasiswa, bahwa KKN ini penting, ya. Kenapa penting? Yang pertama karena SKS-nya itu 4, ya, 4 SKS, dan ini berpeluang besar untuk memperoleh nilai tertinggi, ya, sepanjang mahasiswa itu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan apa yang sudah digariskan dalam aturan-aturan yang ada di KKN, ya. Oleh karenanya, maka bersungguh-sungguhlah dalam program atau kegiatan KKN ini, ya. KKN ini bertujuan yang pertama untuk membangun masyarakat, karena perguruan tinggi itu salah satunya adalah dalam tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Artinya universitas atau insan universitas, dalam hal ini adalah insan Universitas Juanda, bagaimana caranya untuk bisa membangun atau Universitas Juanda ini agar berdampak kepada masyarakat, ya. Nah, dampaknya bisa dirasakan melalui apa, ya? Yaitu apa yang sudah Anda peroleh di bangku kuliah itu bisa diterapkan, kemudian bisa implementasikan di masyarakat, ya. Nah, oleh karenanya maka ini perlu bersungguh-sungguh, jangan sampai para mahasiswa itu mengecewakan masyarakat yang di mana dia ditempatkan selama KKN, ya. Nah, karena ini 4 SKS, ya, maka kalau Anda nggak memperoleh A itu rugi, karena akan mengurangi bobot atau IPK kumulatif Anda, ya. Karena nilai KKN yang berbobot 4 SKS ini, jika A maka akan mengangkat semua mata kuliah yang lain, ya. Tapi kalau B atau yang C bahkan, berarti dia akan mengurangi nilai kumulatif dari IPK yang Anda peroleh, ya. Nah, kemudian adalah tujuan dari KKN ini, Anda dilatih selama kuliah untuk bisa bermasyarakat, bisa bersosialisasi kepada masyarakat, bisa membuat program-program untuk yang bisa dikembangkan. Nah, apalagi Anda mahasiswa ilmu komputer, ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan atau kalian Anda yang bisa ditularkan kepada masyarakat, ya. Waktu beberapa tahun lalu, kira-kira 2 tahun lalu, ada di desa
eh, budget alam ya. Di desa itu ada kursus yang diselenggarakan oleh desa itu kursus tentang komputer ya. Nah, ini mahasiswa dari ilmu komputer itu bisa sambil mengajar ya. Kursus itu diselenggarakan hari Sabtu malam ya kan, sehingga siangnya para mahasiswa itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan diri, kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya ya. Nah, kemudian pesan bahwa untuk para mahasiswa ya, nanti pelaksanaan itu sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus ya. Nah, di situ ketemu 17 Agustus ya. Mana di 17 Agustus di desa itu banyak perayaan-perayaan ya. Nah, biasanya mahasiswa itu diberi kesempatan oleh para masyarakat ya yang ada di situ untuk membuat acara-acara. Ya, ini silakan Anda berkreasi, berinovasi untuk bisa mengembangkan masyarakat dan menggiatkan masyarakat sehingga masyarakat bisa bergairah untuk melaksanakan pembangunan terutama ya yang selama ini mungkin dirasa di masyarakat itu tidak ada inovator atau tidak ada orang yang memulai, maka dengan diturunkannya masyarakat mahasiswa ke situ bisa menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada sehingga pembangunan berjalan lebih cepat. Ya. Dan sebagai orientasi ya nanti akan ada pembekalan di mana kita sampaikan contoh-contoh program yang terkait dengan kegiatan KKN di desa. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah nanti pada saat selesai Anda akan membuat laporan kegiatan sampai dengan ada ujian. Ya. Ada ujian selain luaran-luaran yang lain. Nah, sebagai indikator keberhasilan Anda atau mahasiswa itu di tingkat pelaksanaan KKN, maka indikator yang menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat itu bisa digerakkan, ya. Salah satunya adalah yang pertama bahwa masyarakat merasa terbantu, ya. Masyarakat terbantu dengan adanya diterjunkannya mahasiswa ke desa. Ya. Yang kedua adalah sedapat mungkin mahasiswa itu bisa menggerakkan masyarakat, yaitu dengan dinilai dengan dinilai rupiah. Ya. Misalnya renovasi tempat ibadah misalnya. Nah, dengan adanya mahasiswa maka bisa menggerakkan iuran masyarakat yang ada di situ, misalnya dapat 10 juta misalnya ya. Nah, itu tadinya kalau nggak ada mahasiswa nggak ada yang menggerakkan, tapi dengan adanya mahasiswa bisa digerakkan untuk membangun renovasi masjid misalnya. Nah, ini adalah salah satu indikator keberhasilan di mana kegiatan KKN ini bermanfaat bagi masyarakat ya. Nah, di samping yang lain adalah transfer knowledge ya. Misalnya pengetahuan atau keahlian Anda, keterampilan Anda bisa ditularkan kepada anak-anak muda yang ada di sana ya. Nah, kemudian indikator keberhasilan yang lain adalah setelah Anda KKN ini ditarik kembali ke kampus, maka ada yang melanjutkan, ada yang meneruskan, ada lembaga atau ada orang yang diserahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan dari program KKN yang sudah dirintis ya. Nah, saya kira itu urgensi dari kegiatan KKN ya. Kemudian yang lain yang perlu saya sampaikan ya, junjung tinggi nama kampus Universitas Juanda, terutama mahasiswa ilmu komputer, nama baiknya dijaga. Kemudian bermasyarakat dengan tokoh masyarakat, dengan pemuda, karang taruna dan sebagainya. Ya. Saya kira dari saya itu mungkin nanti akan dijelaskan secara detail oleh wakil dekan yang ada yang terkait dengan ketua program studi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu ya'lamul haq wa huwa yahdis sabil.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Dan selanjutnya kami akan mendengarkan arahan dari Wakil Dekan Akademik kepada Bapak Muhammad Encep. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Wakil Dekan Non-Akademik, para struktural program studi, para dosen, staf tata usaha, dan tentunya anak-anak sekalian mahasiswa-mahasiswi yang akan melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata yang saya banggakan. Baik, langsung saja mohon izin saya share screen. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu secara langsung ya dalam rangka untuk sosialisasi kegiatan kuliah kerja nyata yang akan kita laksanakan di tahun akademik 2025-2026. Nah, rekan-rekan, sebelum saya membahas lebih detail untuk implementasi kegiatan kita di tahun ini ya terkait KKN, sekali lagi saya informasikan untuk integrasi layanan kuliah kerja nyata di tahun akademik 2025-2026 ini kita sudah terintegrasi sistem yang sudah kita kembangkan ya bersama dengan kakak kelas kalian tentunya ya. Nah ini di sistem ini nanti teman-teman akan dimulai pemetaan mulai dari teman-teman nanti mendaftar untuk kegiatan kuliah kerja lapang sampai nanti kita akan petakan lokasi dan pembimbing ya, karena kalau di kegiatan KKN ini nanti untuk lokasi dan pembimbing langsung kita bantu petakan. Nah berikutnya teman-teman nanti tinggal melakukan semua aktivitas kegiatan mulai dari bimbingan sampai dengan pelaporan, itu semua reportingnya by system ya, tidak ada lagi yang semuanya itu tidak di-generate di sistem ya, dari mulai lampiran, laporan dan lain-lain semua teman-teman wajib laporkan nanti by system. Untuk penggunaan sistem sendiri tidak usah khawatir ya, sekali lagi semua panduan sistem nanti akan di-share oleh TU Fakultas Ilmu Komputer ya, ada panduan video tutorialnya untuk nanti mudah digunakan oleh para baik dosen maupun mahasiswa-mahasiswi yang melaksanakan kegiatan KKN di tahun akademik 2025-2026 ini. Itu informasi penting yang ingin saya sampaikan ya. Untuk akses sistem, teman-teman kemarin sudah ikut pelatihan dan sosialisasinya ya. Nanti silakan bisa dieksplorasi dari sekarang. Dan dipastikan akun teman-teman sudah teman-teman dapatkan ya dengan berkonsultasi secara langsung ke TU Fakultas Ilmu Komputer. Baik, rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan, untuk kegiatan kuliah kerja nyata ini memang ini implementasinya lebih ke program pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi nanti rekan-rekan di kegiatan ini memang secara real akan kita petakan ke beberapa wilayah-wilayah yang memang sangat potensi untuk bisa kita bantu gitu ya, implementasi bagaimana pergerakan gitu ya atau kemajuan di desa tersebut, terutama terkait kalau kita karena program studi ilmu komputer ya, maka ini lebih cenderung nanti pengabdiannya juga pastinya akan beririsan dengan kompetensi IT ya, terkait adaptasi berbagai macam implementasi teknologi. Kegiatan PKM ini tentunya nanti kegiatan-kegiatannya perlu disusun oleh teman-teman pada saat pertama sekali. Teman-teman mungkin biasanya pada nanti di minggu pertama ya, di minggu pertama itu nanti teman-teman akan mengeksplorasi desanya secara langsung ya, dan di situ nanti teman-teman akan memetakan berbagai macam program kerja yang akan dilaksanakan. Atau bisa jadi juga pada saat teman-teman tiba ya, mungkin 1 hari, 2 hari sampai dengan maksimal 3 hari, itu adalah waktu teman-teman untuk mengeksplorasi desanya secara lebih detail dan menentukan beberapa program kerja yang akan dijalankan terkait pengabdian kepada masyarakat ya. Program kerja ini biasanya bisa disinergikan dengan beberapa potensi yang dimiliki oleh desa. Biasanya desa sendiri pertama potensinya itu pasti terkait dengan layanan desanya, terkait berbagai layanan yang diberikan oleh desa secara langsung kepada masyarakat ya. Lalu bisa jadi ini terkait bagaimana pengelolaan desa berkenaan dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh di wilayah,
Misalnya terkait potensi-potensi SDM yang dimiliki atau usaha-usaha UMKM yang dimiliki oleh wilayah gitu ya, sampai mungkin beberapa potensi komoditi komoditi wilayah yang dihasilkan oleh masyarakatnya ya. Bisa juga sampai kepada bagaimana pemaksimalan potensi wisata yang biasanya dimiliki oleh desa. Nah, tugas-tugas teman-teman di sini pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana teman-teman ini memikirkan dengan berbagai aspek yang tadi dimiliki oleh desa, maka teman-teman coba kembangkan sebuah adaptasi teknologi yang bisa membantu percepatan desa ini bisa lebih menuju ke arah desa maju. Syukur-syukur ini lebih ke arah menunjang menuju desa digital. Ya, ini kan kita ada misi ya, bagaimana dari pemerintah sendiri sebenarnya mengupayakan agar desa ini lebih ke arah konsep smart village. Tetapi teman-teman tentunya nanti perlu menganalisa, kira-kira di masing-masing desa ini apa kira-kira tantangan dan hambatan serta sesuatu yang mungkin nanti lebih maksimal bisa dibantu oleh teman-teman pada saat keberadaan teman-teman melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ya, dalam bentuk kegiatan kuliah kerja nyata. Paham ya? Jadi nanti program kerja ini bisa jadi beragam di masing-masing kelompok desa. Tergantung nanti teman-teman hasil koordinasi dengan semua perangkat desanya ya, mulai dari kepala desa, mungkin ada beberapa tim-tim teknis desa di sana dan lain-lain. Teman-teman akan gali, lalu bisa jadi teman-teman juga melakukan observasi dengan survei, bisa jadi wawancara ya, ataupun hal-hal yang lain untuk menggali berbagai hal-hal yang memang potensial di desa itu. Setelah itu nanti teman-teman putuskan berbagai program-program yang akan dijalankan terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya. Beberapa program banyak halnya ya, diantaranya seperti yang tadi sudah diimplementasikan, anak-anak kita banyak mengembangkan platform aplikasi untuk layanan desa. Ada seperti itu. Ada juga yang membuat platform aplikasi untuk menjembatani misalnya edukasi kepada masyarakat untuk masyarakat lebih tahu apa aja sih komoditi yang dimiliki oleh desa, oleh SDM-SDM desa, atau oleh para pelaku usaha UMKM desa, beserta dengan potensi wisata yang dimiliki desa. Sehingga dengan adanya platform tersebut secara otomatis ini akan membuat desanya lebih dikenal secara publik gitu ya. Caranya teman-teman bisa buatkan platform media sosialnya kalau memang sekolahnya belum mohon maaf, kalau desanya memang ternyata belum bisa mengelola dengan baik bagaimana promotion di sosial media. Ini teman-teman bisa nanti edukasinya ke arah sana kalau memang menemukan potensial di sana gitu ya. Atau teman-teman juga bisa mengembangkan platform aplikasi berbasis apakah itu web, mobile ya, untuk menunjang informasi dari desa tersebut. Atau teman-teman juga bisa mengembangkan berbagai platform-platform yang lain ya. Ada beberapa rekan-rekan kalian bentuk kegiatan PKM-nya itu biasanya dia nanti membuat implementasi video kegiatan gitu ya. Lalu itu akan menjadi profile pengenalan terhadap pengenalan desanya itu sendiri gitu ya. Ada juga kemarin dari pengalaman kakak kelas kalian itu mereka mengembangkan sebuah platform web di mana di website itu secara otomatis nanti bisa membantu informasi kepada halayak publik terkait berbagai potensial UMKM yang ada di desa, pariwisata, komoditi dan lain-lain. Ya, ada juga yang mengembangkan platform seperti itu. Ada juga yang melakukan edukasi pelatihan ya, misalnya pelatihan membentuk sebuah event-event kegiatan yang sifatnya event kegiatan ini nanti berupa pelatihan dan sosialisasi baik itu ke anak-anak desa gitu ya, yang di sekolah sekitar gitu ya, ataupun di mungkin di komunitas desanya ya, di desanya siapa tahu ada komunitas para pemuda yang sifatnya itu nanti pemudanya bisa diedukasi untuk bagaimana membranding desanya. Jadi sebenarnya pengabdian ini memang lebih ke misi bagaimana teman-teman memicu agar potensial desa ini bisa lebih cepat berkembang. Ya, sebagai contoh, biasanya ada beberapa implementasi yang saya wujudkan ya di beberapa desa itu untuk mendorong si desa ini lebih ke arah
desa mandiri ya, desa mandiri dengan memanfaatkan berbagai pendanaan, apakah itu pendanaan dari pemerintah, gimana dana pemerintah itu dikelola dengan baik, setelah itu menjadi usaha yang kompetitif bisa dikelola dengan sangat profesional oleh beberapa duta-duta desa, yang akhirnya dana-dana tersebut juga bisa menghasilkan penghasilan yang berkesinambungan, yang akhirnya di situ menciptakan lapangan kerja bagi semua duta atau potensi desa atau orang-orang desa gitu ya. Dan akhirnya usaha juga itu berkembang, bisa bergerak melayani integrasi berbagai layanan dan infrastruktur yang ada di desa. Nah, itu sebagai contoh juga bentuk implementasi pengabdian nyata. Jadi di sini teman-teman memang perlu memikirkan bagaimana caranya ketika udah di desa teman-teman menggali semua potensi-potensi desa tadi, lalu memikirkan berbagai program kerja di mana harapan program kerja yang teman-teman lakukan pada saat kegiatan KKN ini menjadi program kerja nyata dan ini bisa berkelanjutan, dilanjutkan oleh nanti beberapa pioner-pioner yang memang teman-teman nanti sosialisasikan ya, karena biasanya di kegiatan pengabdian KKN ini nanti ada sifatnya teman-teman setelah observasi dan lain-lain nanti musyawarah dengan desa menyampaikan bahwa program kerja yang akan dilakukan di desa ini apa gitu ya dan lain-lain. Jadi silakan ini dipikirkan ya nanti yang terbaik. Cuman saya harapkan memang di kegiatan KKN ini kita bisa mendorong sebuah inovasi ya, bagaimana kita melahirkan sebuah sebuah kegiatan rutinitas yang sifatnya ini bisa membantu utamanya ke arah bagaimana implementasi teknologi, karena kebetulan kita kan Fakultas Ilmu Komputer ya. Jadi teman-teman silakan nanti pikirkan adaptasi teknologi yang sesuai, yang bisa membantu desa ini semakin cepat lebih baik dan berkembang dengan lebih baik gitu ya. Jadi kurang lebih clue-nya itu di kegiatan KKN ini. Nah, kegiatan KKN ini juga ini teman-teman bisa merujuk kepada roadmap pengabdian kepada masyarakat yang memang sudah disusun di Fakultas Ilmu Komputer dan program studi ilmu komputer. Ini ada beberapa tuh ya komponen-komponen yang teman-teman bisa lihat dan bisa tentukan untuk menentukan nanti program kerja yang akan dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kegiatan KKN ini merupakan implementasi dari memang mata kuliah inti yang perlu teman-teman ambil di semester 6. Ya, jadi kalau mahasiswa semester 6 ini wajib mengambil yang namanya mata kuliah kerja nyata. Dan di mata kuliah ini juga sama ya, nanti teman-teman boleh juga kalau pernah melakukan kegiatan kampus merdeka ya atau kampus berdampak yang kemarin mungkin pernah ada di event nasional ataupun internasional, silahkan itu boleh dikonversi ke kegiatan KKN ini kalau memang pernah melakukan kegiatan tersebut dan linear kegiatannya dengan pengabdian kepada masyarakat. Nanti ketentuannya teman-teman tinggal melaporkan dan berkoordinasi dengan prodi apakah benar kegiatan teman-teman ini itu tergenerate dengan baik dan datanya ada, maka itu boleh dikonversi secara otomatis. Kalau memang teman-teman punya data itu dan pernah melaksanakan, maka teman-teman di semester genap ini nggak perlu ikut kegiatan KKN lagi, tinggal dikonversi. Tapi tetap teman-teman perlu membayar 50% dari kegiatan, ya, tidak untuk proses konversi dan implementasi data yang sudah teman-teman lakukan. Kurang lebih seperti itu ya bagi teman-teman. Kalau nggak salah kemarin sempat ada yang pengabdian ke contohnya waktu itu ke bencana Sumatera ya. Kemarin sempat ada yang ikut anak-anak kita. Nah, itu boleh dikonversi ke kegiatan KKN kalau kegiatannya linear. Yang penting dipastikan nanti koordinasikan dengan prodi. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau teman-teman tidak punya data ini, maka di semester ini wajib ikut kegiatan ini. Dan nanti kita akan petakan kegiatannya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk kegiatan KKN ini intinya dilaksanakan memang di semester 6 ya, sesuai kurikulum kita yang sedang kita implementasikan di kurikulum tahun 2022 sampai 2026 ya. Insya Allah nanti di tahun depan kita sudah mengimplementasikan kurikulum baru yang kita kembangkan gitu ya. Nah, ini teman-teman telah menempuh mata kuliah minimal 100 SKS ya, dipastikan berarti teman-teman sampai dengan semester 5 ini sudah selesai 100 SKS dan rata-rata IPK kurang lebih minimal 2,5 ya. Jangan dipastikan teman-teman IPK-nya masuk ya. Kalau tidak sesuai ini otomatis tidak bisa ikut kegiatan KKN. Berarti teman-teman perlu melakukan perbaikan atau remedial terlebih dahulu untuk mata kuliah yang mungkin tidak lulus dan lain-lain sehingga IPK-nya memenuhi bisa mengikuti kegiatan KKN.
Nah, ini juga tidak sedang terkena sanksi akademis ya, berbagai hal. Ini terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa dengan tentunya teman-teman nanti mencantumkan dalam KRS yang diambil bahwa di semester ini, di semester 6 teman-teman sudah mengambil mata kuliah kerja nyata atau KKN ya. Saya pikir sih ini udah ngambil semua ya, karena kan teman-teman sudah berjalan proses pembelajaran di semester 6. Lalu teman-teman juga boleh berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademiknya ya, yang ditentukan di awal teman-teman masuk kan udah dapat dosen pembimbing akademik. Kalau belum tahu atau lupa silakan bisa ditanyakan ke TU Pelkom ya, untuk berkoordinasi terkait untuk kegiatan-kegiatan persiapan melaksanakan kuliah kerja nyata. Nah, berikutnya teman-teman di sini diharapkan untuk bisa di-plotting, dan di ini nanti ada timeline-nya ya. Teman-teman wajib menyelesaikan administrasi untuk pendaftaran KKN. Yang biayanya itu sekitar 700.000 ya di tahun ini. Jadi teman-teman silakan bisa dicicil dari sekarang sebelum kegiatannya itu kita petakan dan kita laksanakan. Nah, ini biaya ini sudah terlampir sesuai SK Dekan ya, nanti akan diinfokan oleh Wakil Dekan non-akademik. Lalu teman-teman berikutnya nanti di sini akan mendapatkan ini ya, plotting dari dosen pembimbing lapangan untuk kegiatan KKN. Nanti kita akan petakan dan kita infokan hari ini kok ya. Dosen pembimbingnya udah kita petain, tinggal nanti kelompok mahasiswanya aja yang akan kita petakan. Teman-teman akan ditempatkan di mana dan di wilayah mana, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pelaksanaan KKN ini dilaksanakan selama 45 hari ya, kurang lebih teman-teman, mulai dari persiapan sampai dengan selesai pelaksanaan. Dan ini biasanya nanti akan kita laksanakan di bulan Juli sampai dengan Agustus, kurang lebih itu kegiatannya ya. Dan sudah pasti ini dilaksanakan setelah kegiatan UAS di semester genap tahun akademik 2025-2026 ini. Nah, teman-teman, di kegiatan ini dengan integrasi sistem tadi ya, otomatis nanti silakan dengan kelompoknya itu membuat laporan ya. Biasanya nanti ada mulai dari proposal ya, proposal kegiatan KKN yang teman-teman rancang tadi di awal pertama kali melaksanakan kegiatan yang saya sampaikan, setelah teman-teman kurang lebih maksimal 3 hari melakukan observasi dan berbagai potensi desa itu dilihat, lalu teman-teman menentukan program kerja. Nah, nanti dari program kerjalah itu yang akan menjadi laporan KKN. Lalu teman-teman seperti biasa selesai KKN nanti akan ada kegiatan lokakarya ya, lokakarya hasil kegiatan KKN dengan mungkin teman-teman pameran ya, pameran berbagai implementasi program atau inovasi yang sudah teman-teman lakukan ya di desa, dan itu nanti bisa teman-teman pamerkan di kegiatan lokakarya hasil kegiatan KKN-nya gitu ya. Dan teman-teman juga di sini perlu melaporkan laporan ya untuk mengikuti nanti sidang atau presentasi hasil kegiatan KKN-nya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini terkait timeline teman-teman ya. Untuk timeline-nya sendiri, jadi ini sudah dipetakan berapa kegiatan untuk kegiatan KKN ya. Jadi ini kepanitiaan yang nanti akan teman-teman akan melayani rekan-rekan sekalian di kegiatan KKN ini gitu ya. Lalu untuk kegiatan KKN ini, karena kita berharap di sini teman-teman belajar memang mengabdi secara nyata, jadi bukan jago kandang lagi gitu ya. Kita diharapkan di kegiatan KKN ini teman-teman benar-benar bisa terjun ke wilayah-wilayah yang memang potensial untuk bisa dikembangkan gitu ya, terkait berbagai hal yang sifatnya nanti potensial dan benar-benar bermanfaat gitu ya untuk masyarakatnya. Maka di sini kita sudah memetakan beberapa desa ya. Target kita desa ini pertama ada di Puncak Cisarua, itu yang terdekat. Ada 2 desa yang kita petakan. Lalu berikutnya di desa ada daerah Saran Pelabuhan Ratu ya, ada desa Cidadap sama Loji Pelabuhan Ratu. Lalu satu lagi kita targetkan desa Sumedang ya, ada di desa Sukaratu Sumedang dan desa Sukamenak Sumedang. Ini untuk pembimbing, ini kalau di Sumedang mungkin desanya kalau tidak Sukamenak, ini yang berdekatan bisa juga desa Dharma Raja ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti teman-teman kita akan petakan ke wilayah-wilayah tersebut, hanya terbagi menjadi 6 kelompok aja. Satu kelompoknya bisa jadi 8 orang nanti ya, 8 sampai 9 orang. Dan dari sisi layanan insya Allah nanti tahun ini kita akan tingkatkan ya, mulai dari nanti teman-teman pengantaran ya sampai berbagai aktivitas layanan melaksanakan kegiatan KKN-nya ya. Biasanya kalau kegiatan KKN
nanti teman-teman itu bisa menyewa tempat bersama-sama dengan teman-teman tim di sana gitu ya untuk selama satu bulan gitu ya. Nah, nanti ini juga akan dipandu secara langsung oleh DPL yang sudah ditentukan. Di masing-masing desa ini ada 2 DPL yang memandu. DPL pertama itu adalah DPL inti ya, yang memang menjadi pembimbing utama teman-teman. Lalu yang kedua adalah DPL pendamping ya. Jadi pembimbing teman-teman ada 2 orang yang sudah kita petakan masing-masing dosen untuk ke masing-masing wilayah di desa. Supaya nanti dengan dosen ini teman-teman akan mengkaji lebih detail bagaimana terkait program-program pengabdian kepada masyarakat yang akan diimplementasikan di sana di masing-masing desa. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Lalu, rekan-rekan sekalian terkait timeline. Nah, timeline kegiatan ini sebenarnya sudah kita mulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan 5 Mei 2026. Ini mulai dari pemetaan dan perizinan. Kita sedang mengurus bagaimana perizinan ke masing-masing desa yang sudah kita tuju ya. Ada 6 desa ini. Ini sedang kita petakan perizinannya secara langsung dengan kepala desa di sana, di masing-masing desa. Nah, nanti secara otomatis teman-teman nanti akan kita serahkan ke masing-masing desa untuk mulai melakukan kegiatan kuliah kerja nyata ini ya. Lalu sosialisasi ini kita laksanakan di hari ini ya, tanggal 12 Mei 2026 terkait informasi detail untuk persiapan kegiatan KKN-nya. Nah, teman-teman dari tanggal 10 Februari sampai dengan 6 Juni diharapkan teman-teman silakan bisa menyicil dan segera menyelesaikan biaya administrasi untuk mengikuti kegiatan KKN-nya sebesar 700.000 tadi. Ya, silakan bisa dicicil dari sekarang, dipastikan nanti di awal Juni itu sudah selesai semua, ya. Kenapa? Karena di tanggal 8 sampai dengan 13 Juni kita langsung akan pembagian lokasi, ya. Jadi teman-teman yang sudah menyelesaikan pembayaran, langsung kita akan plotting desanya beserta dengan DPL yang tadi sudah kita tentukan ya di masing-masing desa. Teman-teman tinggal melihat nanti teman-teman penempatannya di desa mana, lalu otomatis nanti DPL-nya yang tadi sudah kita inpukan. Lalu berikutnya nanti kita akan agendakan juga akan ada pembekalan secara detail ya terkait bagaimana teman-teman mungkin lebih potensial nanti terkait menggali potensi-potensi desa untuk dijadikan program kerja pelaksanaan kegiatan KKN-nya ya. Nanti kita akan ada penjelasannya di pembekalan KKN supaya teman-teman lebih paham kira-kira nanti mau membuat program kerja seperti apa di masing-masing desa dan paham juga bagaimana menggali tentunya ya, menggali berbagai potensi desa untuk dijadikan program kerja kegiatan KKN-nya. Nah, ini penglepasan KKN tentatif kita agendakan di antara tanggal 20 sampai 25 Juli ya. Nanti ini setelah UAS tentunya karena UAS itu kurang lebih dilaksanakan dari tanggal 8 ya, nanti tanggal 8 sampai dengan 20 Juni itu UAS. Nah, nanti dari tanggal 20 sampai 25-nya itu kita akan agendakan di range pengelepasan KKN. Nanti ada secara simbolis ya, bisa jadi ini berbarengan dengan universitas biasanya. Nah, berikutnya di tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus kurang lebih ada range sekitar 45 hari ya. Nanti kita pelaksanaan kegiatan KKN. Jadi pelaksanaan kegiatan KKN ini biasanya sudah dimulai dari pembekalan sampai dengan pelaksanaan dan totalnya harus minimal genap 45 hari gitu ya. Nah, nanti di tanggal 17 dan 22 Agustus juga kita akan ada kegiatan monitoring dan supervisi. Biasanya nanti para pembimbing DPL beserta dengan tim supervisi akan langsung menuju ke desa ya untuk bisa meninjau secara langsung terkait implementasi kegiatan KKN yang teman-teman lakukan di masing-masing desa gitu ya. Jadi nanti kita monitoring dan supervisinya ini di pertengahan, di awal kan pengantaran gitu ya. Setelah pengantaran nanti di pertengahan para pembimbing dan supervisi akan datang untuk memonitoring kegiatan teman-teman. Di akhir baru nanti di tanggal 29 sampai 31-nya kita ke agenda penarikan KKN. Ini biasanya nanti bersama dengan DPL ya. Atau tim supervisi juga bisa jadi nanti yang memang melakukan simbolis penarikan secara langsung. Nah, teman-teman, berikutnya nanti di tanggal 24 sampai dengan 29 Agustus ini ada pengurusan HKI dan luaran. Biasanya di kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kita sangat tekankan nanti teman-teman membuat jurnal pengabdian ya.
nanti jurnal pengabdian ini kita akan support termasuk pengurusan HKI-nya masing-masing kelompok gitu ya, beserta dengan DPL-nya. Dan luarannya ini tambahan, nanti bisa teman-teman juga membuat artikel jurnal ya untuk bisa dipublikasikan jurnal pengabdian tadi. Nah ini berikutnya nanti di akhir di tanggal 1 tanggal 5 kita agendakan untuk penutupan dan gelar produk. Jadi pada saat penutupan itu plus dengan gelar produk hasil kegiatan KKN. Jadi kalau teman-teman yang bikin mungkin aplikasi, bikin mungkin perangkat-perangkat IoT, atau bikin foto-foto hashtag, atau bikin produk kemasan misalnya, bikin produk kemasan untuk mengemas produk-produk potensial desanya, silakan ini bisa dipamerkan di gelar produk. Ya, di gelar produk. Plus nanti di hari ini juga kita akan agendakan untuk ujian. Bisa jadi 1 hari gelar penutupan dan gelar produk, besoknya teman-teman ujian, gitu ya. Kurang lebih untuk mempresentasikan hasil kegiatan KKN yang sudah dilakukan. Berikutnya teman-teman, nanti di tanggal 7 sampai 12 September ini pengumpulan laporan akhir. Nah, ini pengumpulan laporan harus teman-teman pastikan selesai sesuai hasil. Mungkin pada saat ujian bisa jadi ada tambahan atau revisi, teman-teman tinggal sesuaikan dengan tambahan dan revisi tersebut. Tentunya dengan cara teman-teman mengevaluasi ya revisi dari para penguji. Nanti penguji itu ada pembimbing dan penguji luar, ya ada 2 orang. Nah nanti teman-teman tinggal evaluasi hasil revisi, perbaiki. Setelah itu final laporannya bisa dikumpulkan by system dan di hardcover juga dikumpulkan ke TU Pilkom. Semuanya nanti terintegrasi sistem ya teman-teman untuk pelayanan kegiatan kuliah kerja nyata ini. Nah ini terkait biaya. Tadi kalau untuk biaya gambarannya untuk teman-teman yang melaksanakan KKN itu sebesar 700.000 ya, bisa dibayar dari sekarang. Dan untuk konversi kalau teman-teman pernah mengikuti kegiatan pengabdian di kegiatan kampus Merdeka atau kampus berdampak, kalau linear itu bisa dikonversi dan teman-teman cukup membayar 50%-nya untuk proses konversi dan generate data dan lain-lain ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk timeline dan kegiatan nanti akan saya share juga ke teman-teman ya, untuk teman-teman nanti pahami lebih detail lagi gitu ya terkait beberapa hal berkenaan dengan timeline ini, dan PPT yang tadi saya jelaskan juga akan saya bagikan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut rekan-rekan. Nah itu terkait timeline saya pikir sudah jelas ya. Berikutnya rekan-rekan, di sini intinya teman-teman di kegiatan kuliah kerja nyata pun diharapkan ini linear dengan profil lulusan teman-teman. Jadi silahkan nanti bisa membuat berbagai inovasi karya terbaik atau terkait berbagai adaptasi teknologi yang bisa teman-teman jadikan sebuah habit di desa tersebut, sehingga nanti selesai kegiatan KKN ini diharapkan apa yang teman-teman rancang ini dilanjutkan oleh pihak desanya. Jangan sampai hanya pas kegiatan saja misalnya berjalan, tapi diharapkan nanti setelah teman-teman selesai melakukan kegiatan KKN, maka ada dampak atau ada sesuatu yang teman-teman tinggalkan menjadi sebuah warisan baik ya, atau menjadi sebuah implementasi yang mungkin lebih ke arah adaptasi teknologi yang bisa diteruskan oleh pihak desanya. Contoh kan kalau kemarin yang bikin aplikasi basisnya web untuk layanan stakeholder desanya, akhirnya kan sistemnya bisa dipakai oleh desa dan dipakai untuk melayani masyarakatnya. Kalau misalnya terkait website yang potensial, websitenya dipakai untuk menginformasikan berbagai potensi wisata atau produk-produk knowledge yang dimiliki oleh pihak desanya misalnya ya, seperti itu. Atau kalau dibuatkan berupa desain-desain kemasan terkait potensial produk-produk yang ada di desa, misalnya desanya punya hasil ciri khas masing-masing nih ya. Contoh kalau setahu saya di Sumedang misalnya ya, di Sumedang ini ada potensial hasil desa yang teman-teman nanti bisa packaging, sehingga dengan produk packaging ini bisa menjadi citra oleh-oleh ciri khas Sumedang misalnya, dan lain-lain gitu ya. Itu silakan nanti bisa diatur dengan teman-teman bantu pengemasan dan lain-lain, dan itu menjadi marketnya. Boleh dengan cara digital marketingnya menggunakan berbagai platform online shop ataupun yang lain-lain. Nah itu berbagai program di kegiatan ya terkait linearitas dengan profil lulusan. Nah ini contoh implementasi kegiatan KKN seperti ini ya. Nanti teman-teman akan melakukannya di salah satu desa, dan teman-teman selama kurang lebih 30 hari lebih di sana ya. Biasanya nanti teman-teman akan
Kalau yang kakak kelas yang lain sih biasanya menyewa tempat di sana ya selama 1 bulan lah ya, yang dijadikan base camp atau posko teman-teman melakukan kegiatan KKN. Di kita juga nanti ada banner yang teman-teman bisa simpan di posko masing-masing gitu ya untuk melaksanakan kegiatan. Nah, teman-teman intinya di berbagai kegiatan tadi kita tetap mengarah kepada bagaimana budaya dan branding yang kita kembangkan di Fakultas Ilmu Komputer, program studi ilmu komputer ini ya, di mana kita ingin membangun sebuah kenyamanan dengan mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan. Silakan nanti teman-teman dalam kegiatan ini pun bisa memperkuat rasa solidaritas ini gitu ya, agar kegiatannya bisa lebih menghasilkan implementasi dan luaran yang terbaik, baik antara DVL dan mahasiswa-mahasiswi secara keseluruhan. Dan pada prinsipnya di sini kita memotivasi teman-teman untuk bisa selalu berkembang baik ya. Harapan dengan teman-teman terjun ke desa secara langsung, teman-teman paham bagaimana realitas menjalani proses mengembangkan diri secara langsung dengan bersinergi dengan masyarakat. Karena aktivitas ini pun tentunya secara real akan atau harus teman-teman hadapi nanti ke depan ketika teman-teman sudah lulus gitu ya. Dan ini juga teman-teman kita motivasi bagaimana teman-teman bisa istiqomah menebarkan banyak kebaikan. Jadi silakan buat sebuah program-program yang brilian di kegiatan KKN ini atau produk-produk knowledge yang bermanfaat untuk desa, dan ini bisa dilanjutkan oleh pihak desa ini gitu ya, terkait inovasi yang teman-teman berikan. Kurang lebih seperti itu ya di kegiatan ini. Mudah-mudahan teman-teman paham terkait beberapa hal yang sudah saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan kuliah kerja nyata ini. Oke, itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Terakhir dari saya, paling teman-teman nanti seperti yang tadi disampaikan ya, silakan teman-teman terbiasa untuk menggunakan platform integrasi aplikasi ya. Kita sudah ada aplikasi yang namanya SIMKAN. SIMKAN ini kepanjangan dari Sistem Informasi KKN, KKL dan KKN ya. Ini integrasi dua aktivitas yang teman-teman laksanakan. Nanti teman-teman untuk kegiatan KKN ini ada di bagian tab KKN ya, mulai dari pengajuan ya. Jadi pengajuan ini nih nanti kita yang memetakan biasanya ya, di proses pengajuan ini kita akan petakan teman-teman di desa mana aja, siapa DPL-nya gitu ya, dan nanti di sini juga kita akan bentuk kelompoknya dan lain-lain. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan administratif, kita akan langsung petakan, dan ketika teman-teman login ke sistem, teman-teman akan tahu ditempatkan di desa mana, kelompoknya siapa aja, dan DPL-nya siapa. Lalu teman-teman juga nanti di sini bisa melihat berbagai aktivitas kegiatan, mulai nanti untuk teman-teman pelaporan sampai dengan proses akhir yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mulai dari laporan, mengumpulkan link, data-data, dan lain semuanya terintegrasi by system untuk kegiatan KKN ini juga ya. Meskipun nanti tetap dikombin dengan beberapa data yang teman-teman harus serahkan secara langsung. Contohnya adalah hardcover dari laporan KKN ya, sama berikut juga dengan pengurusan HKI secara langsung. Oke teman-teman, itu saja ya informasi saya terkait kegiatan KKN ini. Mudah-mudahan teman-teman memahami dengan baik ya, dan apabila teman-teman mengalami kendala pada saat proses mungkin sosialisasi ini, tidak usah khawatir, nanti akan ada recording juga untuk sosialisasi hari ini secara langsung di grup. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk arahannya dari Bapak Wakil Dekan Akademik. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Ketua Program Studi Ilmu Komputer kepada Ibu Aisyah Susanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dr. Insinyur Matumita, MSIMDM. Yang kami hormati Bapak Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Muhammad Jeb, Maskom MTI. Yang kami hormati Bapak Dekan 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Dr. Gugun Gunadi. Yang kami hormati para dosen Fakultas Ilmu Komputer dan para staf tata usaha Fakultas Ilmu Komputer. Yang kami banggakan para mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin saya untuk share screen. Baik, terkait pelaksanaan KKL pada segi pedoman penyusunan laporan, seperti biasa, yaitu diawali dengan cover,
kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, data visi, kemudian bab 1, bab 2, dan bab 3 dimulai dari bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang dan seterusnya. Kemudian bab 2 mengenai gambaran umum lokasi tempat KKN. Kemudian bab 3 yaitu pelaksanaan kegiatan KKN. Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Setelah kesimpulan dasaran, daftar pustaka dan lampiran. Dalam lampiran itu harus disertakan SKDPL KKN, kemudian biodata masing-masing anggota kelompok, daftar hadir, rekap monitoring kegiatan, kemudian jadwal kegiatan berupa metrik, foto-foto kegiatan, peta lokasi, publikasi, baik di media cetak maupun di media elektronik, kemudian surat pernyataan bebas masalah dengan objek KKN untuk template-nya sudah ada di pedoman, dan yang terakhir lain-lain yang dianggap perlu. Berikut lampiran logbook kegiatan KKN. Untuk logbook ini sudah ada di pedoman penulisan KKN. Untuk luaran, yang pertama adalah artikel jurnal. Artikel jurnal sebaiknya dipublikasikan di jurnal pengabdian, diusahakan di jurnal pengabdian. Kalaupun tidak, ya karena terkendala waktu dan sebagainya, baru diperbolehkan di jurnal yang bukan pengabdian. Tapi jika masih ada waktu, sangat ditekankan di jurnal pengabdian. Kemudian ini adalah salah satu contoh yang tahun kemarin oleh salah satu kelompok di Desa Gandoang di Cilengsi. Ini salah satu artikel di jurnal pengabdian. Kemudian luaran yang kedua adalah harus adanya artikel untuk website. Ini adalah salah satu contoh artikel untuk website di tahun sebelumnya, tahun 2024 di Desa Tajur Halang pada KKN Angkatan Pertama. Untuk artikel di website ini nanti akan dipublikasikan di website fakultas dan di website universitas. Kemudian luaran yang ketiga adalah berupa HKI. Yang pertama surat pengajuan pendaftaran HKI yang nanti diorganisir dan dikolektif oleh LPPM Universitas. Kemudian setelah nanti diajukan dan ditandatangani oleh para peserta KKN dan para pembimbing dan juga penguji sidang, kemudian nanti diterbitkan surat HKI. Kemudian luaran yang ketiga adalah laporan. Nanti untuk pedoman akan disebar di grup. Ini sebagai contoh. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah cover. Kemudian setelah laporan adanya dokumentasi berupa video dan foto. Video dan foto ini wajib diupload di sosial media dan sosial medianya itu harus dibuat dari awal baru dengan nama desa KKN-nya nanti. Misalkan ini ada contoh KKN Desa Tajur Halang, maka nama di sini sosmednya Instagram, berarti nama sosmednya itu sesuai dengan nama desanya dan tahunnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk arahannya Ibu Kaprodi. Untuk sesi selanjutnya dari bagi yang ingin bertanya, silakan untuk dibuka webcamnya dan dibuka audio ataupun mau di kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Ibu. Dengan siapa, Kak? Perkenalkan, saya Muhammad Boy Saputra. Iya, Kak. Apa pertanyaannya? Izin bertanya, untuk pembagian kelompok di KKN itu nanti gimana ya? Baik, Kak. Kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Silakan bagi teman-teman semua yang punya pertanyaan mengenai KKN. Baik, ada pertanyaan di kolom chat dari Haikal Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haikal dari kelas sore. Untuk sistem KKN kelas sore bagaimana ya Bu atau Bapak? Baik, untuk sementara ada 2 penanya. Langsung aja boleh dijawab oleh Bapak Wakil Dekan Akademik.
Silakan Pak. Baik, saya coba jawab pertanyaannya ya. Kalau terkait pemetaan lokasi, itu pada prinsipnya nanti kita akan petakan secara langsung dengan struktural prodi ya. Setelah teman-teman menyelesaikan proses administratif yang memang sudah tadi kita sampaikan di timeline. Untuk pemetaannya, di pemetaan ini nanti kita akan atur khusus untuk beberapa potensial tentunya ya di masing-masing kelompok sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Nanti kita juga akan petakan, dipastikan di masing-masing kelompok itu teman-teman memiliki passion, bakat, minat yang beragam gitu ya, supaya nanti bisa dikolaborasikan pada saat kegiatan KKN. Misalnya teman-teman mungkin yang minat software engineer, atau network infrastruktur, atau data science, ataupun lebih ke arah teknologi-teknologi yang lain, nanti kita akan coba combine ya. Jadi dalam satu kelompok ini nanti kita akan upayakan nggak ngumpul semua skill gitu. Jadi beragam skill nanti teman-teman bisa kumpul di situ. Jadi supaya benar-benar bisa berkolaborasi dengan timnya untuk membuat sebuah program kegiatan KKN yang memang sangat pas ya dengan berbagai potensi yang desa yang nanti teman-teman temukan. Intinya gitu untuk pemetaan ya. Jadi pemetaan ini tidak didasarkan teman-teman pilih-pilih sendiri dan lain-lain, tapi kita juga nanti akan coba petakan dengan potensi dan berbagai bakat dan minat teman-teman gitu ya. Tentunya nanti ini oleh tim prodi ya supaya lebih memetakan lebih tepat timnya nanti. Satu kelompok ini bisa jadi yang tadi disampaikan 8 sampai 9 orang ya. Nah, kalau khusus kelas sore ya, khusus kelas sore ini karena biasanya mereka sambil bekerja, jadi untuk pengabdiannya itu nanti kemungkinan kita akan sebar ke 2 desa terdekat. Nah, di sini kan ada 2 desa yang dekat di puncak ya. Nah, khusus kelas sore kemungkinan nanti kita akan petakan di 2 desa terdekat itu beserta dengan kelas pagi ya. Nah, nanti teman-teman untuk berintegrasi dengan kelas sore mungkin ini perlu penyesuaian karena biasanya yang kelas sore ini nanti mereka berkunjung ke tempat pengabdiannya bisa jadi tentatif ya, berbeda dengan kelas pagi. Kalau kelas pagi kan mungkin nanti full time melaksanakan kegiatan di sana, kalau yang kelas sore mungkin nanti bisa menyesuaikan tapi tetap wajib berpartisipasi ya. Apabila tidak, ini akan berpengaruh tentunya di hasil report nilainya itu berbeda. Jadi jangan teman-teman berpikir ini sudah satu kelompok nanti nilainya sama semua Pak. Tidak. Nanti masing-masing menghasilkan nilai personal ya dari hasil evaluasi tupoksi per kegiatan dan lain-lain. Makanya teman-teman juga ini perlu membagi tupoksi nanti di masing-masing kegiatan program kerja yang sudah disusun. Jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih terkait pertanyaannya bagaimana pemetaan kelompok. Dan ini yang kelas sore juga kan bertanya terkait di chat ya bagaimana berkenaan dengan untuk sistem KKN kelas sore bagaimana ya. Jadi kelas sore kurang lebih nanti KKN-nya tetap melaksanakan, cuma nanti kita akan sebar bergabung dengan kelompok yang kelas pagi ya. Dan khusus kelas sore mungkin kita petakan yang terdekat aja karena nggak mungkin kan kalau teman-teman misalnya pagi sampai sorenya kerja udah itu nanti harus bolak-balik ke pelabuhan sama ke Sumedang, itu nggak mungkin ya. Jadi kita akan petakan yang terdekat khusus kelas sore aja ya. Tapi kalau yang teman-teman yang potensial kita coba akan petakan di beberapa wilayah yang ini sekaligus teman-teman juga biar tidak terkesan jago kandang gitu ya. Jadi kita harus berani untuk belajar sampai ke wilayah orang gitu ya. Itu kan potensial kita yang namanya mengabdikan diri bagaimana belajar bersinergi dengan masyarakat supaya teman-teman juga terbiasa. Kurang lebih seperti itu untuk pertanyaannya, Bu Tia. Semoga dilanjut ke yang lain kalau ada yang mau nambahin. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Izin mengingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom chat. Silakan untuk diisi. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mari kita tutup. Sebelum ditutup, boleh di open kameranya untuk kita sesi foto bersama dulu. Oke, teman-teman siap ya? 1, 2, 3. Oke, ini slide keduanya. 1, 2, 3.
Oke, selesai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom sosialisasi KKN pada hari ini. Terima kasih. Kami tutup. Wallahualam haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.